Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang dana umum dan dana pendapatan khusus. Pembahasan dana umum dan pendapatan khusus ini dilakukan bersamaan karena karakteristik akuntansi kedua dana tersebut tidak berbeda ya. Antara dana umum dan dana pendapatan khusus memiliki persamaan dalam sifat aktivitas dan akuntansinya. Karena itu pembahasan kedua dana ini dilakukan secara bersamaan. Tetapi walaupun kedua dana ini mempunyai persamaan, mereka juga mempunyai beberapa perbedaan ya. Dalam segi aktivitasnya, kedua dana ini, dana umum dan pendapatan, mempunyai ruang lingkup aktivitas yang berbeda. Ruang lingkup yang dilakukan dan pembatasan penggunaan sumber keuangan. Kalau di dana umum, aktivitasnya jauh lebih luas dari aktivitas dana pendapatan khusus. Dan di dalam dana umum ini tidak terdapat pembatasan ya penggunaan sumber keuangan yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Sedangkan kalau di pendapatan khusus ini dia lebih spesifik penggunaan sumber keuangannya dan dibatasi pada aktivitas tertentu saja. Di sini dana umum berisikan pengeluaran dan pendapatan rutin suatu pemerintahan. Aktivitas umum pemerintahan itu biasanya meliputi perlindungan publik oleh polisi, lalu pemadam kebakaran, administrasi, pemeliharaan jalan, dan aktiva operasi umum independen seperti sekolah. Lalu laporan keuangan dan dana umum itu terdiri dari neraca, laporan pendapatan, belanja, dan perubahan ekuitas. Sumber dana umum di sini ada 3 ya. Yang pertama itu yang paling utama sumber dananya adalah berasal dari pajak properti, pajak penjualan, pajak penghasilan, perizinan, dan beban jasa. Lalu sumber dana lainnya itu bisa dari bantuan dan donasi. Bantuan itu bisa dari pemerintah lain, donasi dari pihak dari pemerintah lain. Lalu donasi itu biasanya diberikan oleh dari pihak lain ya, selain dari pemerintah internal. Lalu di sini ada proses akuntansi. Proses akuntansi suatu dana sangat dipengaruhi oleh sifat dana, fokus pengukuran, dan basis pencatatannya. Dalam dana umum dan dana pendapatan khusus termasuk kelompok dana pemerintahan yang bersifat belanja. Jadi prinsip akuntansinya ini didasarkan pada aktivitas pengeluaran, di mana aktiva tetap yang diperoleh melalui kedua dana ini dipertanggungjawabkan dalam kelompok akun aktiva tetap umum, dan utang jangka panjang umum yang dikeluarkan melalui kedua dana ini dipertanggungjawabkan dalam kelompok akun utang jangka panjang umum. Lalu di sini dasar akuntansinya yang digunakan adalah dasar akrual modifikasian, di mana pendapatan diakui pada saat terukur dan tersedia ya. Lalu belanja diakui pada periode di mana barang dan jasa diterima atau pada saat utang itu timbul. Lalu transfer diakui pada saat timbul utang piutang. Di sini ada akuntansi anggaran.
Sini anggaran merupakan alat pengatur dan pengendali aktivitas suatu pemerintahan. Nah, anggaran ini harus dicatat dan dilaporkan realisasinya ya. Kenapa harus dicatat dan dilaporkan realisasinya? Karena di sini anggaran itu mempunyai kedudukan formal dan penting di dalam suatu pemerintahan, sehingga nanti yang dihasilkan dari catatan dan laporan tersebut bisa dapat diperbandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaannya serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Nah, di sini ada 3 komponen pokok anggaran suatu unit pemerintahan. Yang pertama ada taksiran pendapatan, apropriasi, dan sumber atau penggunaan keuangan lainnya. Taksiran pendapatan di sini adalah sumber keuangan yang diharapkan akan tersedia bagi suatu unit pemerintah dalam 1 tahun anggaran. Sedangkan kalau apropriasi itu alokasi sumber keuangan yang digunakan untuk membelanjai aktivitas dalam suatu tahun anggaran tertentu. Nah, apropriasi itu bisa juga disebut sebagai usulan pengeluaran. Lalu ada sumber keuangan, sumber atau penggunaan keuangan lain. Nah, di sini adalah penerimaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan bagi dana yang menerimanya. Sebagai contoh, sumber keuangan lain adalah hasil dari penjualan obligasi dan transfer yang diterima. Sedangkan penggunaan keuangan lain itu contohnya adalah ini adalah penggunaan sumber keuangan yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja bagi dana yang mengeluarkan. Contohnya penggunaan keuangan lain itu adalah transfer dari suatu dana ke dana yang lain. Di sini ada ilustrasi transaksi dari dana umum ya. Di sini ada badan legislatif atau City Council Kota Greenfield menyetujui anggaran untuk tahun 2017 seperti di bawah ini. Nah, di situ ada anggaran pendapatan belanja, ada taksiran pendapatan yang berasal dari pajak, perizinan parkiran, beban jasa, denda dan penyitaan totalnya 70 juta. Apropriasi atau alokasinya untuk gaji, supply, security, fasilitas modal, layanan lain totalnya 60 juta. Nah, berdasarkan data tersebut, jurnal yang dibuat untuk mencatat anggaran adalah taksiran pendapatan di debit 70 juta, lalu apropriasi sebesar posisinya di kredit 60 juta, lalu kreditnya lagi saldo dana yang dicadangkan sebesar 10 juta. Yang kedua ada akuntansi piutang dan pendapatan. Nah, sumber pendapatan yang dapat dikategorikan tersedia dan terukur diakui sebagai piutang dan pendapatan pada saat ditetapkan. Sumber pendapatan ini misalkan contohnya tadi ya, ada pajak, perizinan, pendapatan investasi, grant dari pemerintah. Terus sedangkan yang tidak dikategorikan tersedia dan terukur diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai. Nah, prosedur untuk mencatat piutang dan pendapatan ini, yang pertama, apabila pada saat ditetapkan pendapatan dapat dikategorikan terukur dan tersedia, akun piutang di debit dan akun pendapatan di kredit, diikuti dengan sumber pendapatan. Pada saat sumber keuangan diterima, akun kas di debit dan akun piutang atau pendapatan di kredit, diikuti dengan sumber pendapatan. Nah, di sini
Sumber keuangan yang tidak memenuhi kedua kriteria yang terukur dan tersedia itu harus diakui pada saat pendapatan tersebut diterima atau secara tunai. Misalkan pendapatan yang berasal dari pajak penghasilan dan perizinan tidak dapat diakui sebagai pendapatan pada saat pemerintah menetapkan dalam anggaran karena keduanya belum tersedia dan terukur pada saat dianggarkan. Biasanya sumber pendapatan yang didapat diakui sebagai pendapatan pada saat ditetapkan adalah pajak properti atau pajak bumi dan bangunan. Karena pajak properti adalah pajak dapat dikategorikan yang tersedia dan terukur pada saat ditetapkan. Nah, ini contoh pendapatan yang dikategorikan tersedia dan terukur. Dalam anggaran dana umum tahun 2017, soal sebelumnya ditetapkan bahwa sumber keuangan dari pajak sebesar 22 juta. Apabila 10 juta dari pajak tersebut adalah pajak properti, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Piutang pajak properti kini debit 10 juta, pendapatan pajak properti kredit 10 juta. Ini jurnal untuk mencatat pendapatan pajak properti. Ini dia udah diakui ya, karena pajak properti itu adalah pajak yang sifatnya sudah tersedia dan terukur. Nah, di sini ada prosedur untuk mencatat penerimaan kas dari pendapatan. Mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan diikuti dengan jenis pendapatannya pada saat kas diterima. Lalu mendebit akun kas dan mengkredit akun piutang pajak properti kini apabila kas diterima dari piutang. Contoh, untuk pendapatan yang tidak dapat dikategorikan terukur dan tersedia. Apabila pemerintah menerima pendapatan dari perizinan sebesar 13 juta, perparkiran sebesar 13 juta, dan piutang pajak sebesar 6 juta, maka jurnalnya adalah sebagai berikut ya. Ini adalah jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan. Kas di debit sebesar 32 juta, lalu kreditnya pendapatan atas perizinan 13 juta, pendapatan atas perparkiran 13 juta, piutang pajak properti kini 6 juta. Lalu selanjutnya di sini ada akuntansi belanja. Nah, akuntansi belanja ini belanja di sini meliputi seluruh belanja pendapatan, belanja modal, pembayaran pokok dan bunga utang. Lalu yang kedua itu ada sistem voucher. Sistem voucher di sini, di dalam sistem voucher ini mengharuskan pemerintah untuk membuat voucher untuk setiap pembayaran untuk meyakinkan bahwa pembayaran yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, voucher sendiri itu di sini adalah dokumen tertulis yang menunjukkan suatu transaksi telah sesuai dengan transaksi pembayaran yang dilakukan. Voucher juga menunjukkan akun-akun yang terkait dengan pembayaran yang akan dilakukan. Lalu di sini ada prosedur pencatatan belanja. Pertama, pada saat disiapkan voucher, akun belanja di debit diikuti dengan jenis belanja yang dilakukan dan utang voucher di kredit. Lalu yang kedua, pada saat pembayaran dilakukan, akun utang voucher di debit dan akun kas di kredit. Ilustrasinya di sini, apabila pemerintah menyiapkan sebuah voucher gaji yang akan dibayar sebesar 15 juta, maka jurnal
jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat penyiapan voucher. Jurnalnya adalah belanja gaji pada utang voucher sebesar 15 juta. Lalu pada saat pembayaran gaji, jurnalnya adalah utang voucher pada kas. Nah, di sini ada saldo akuntansi encumbrance ya. Encumbrance itu sendiri adalah saldo dana yang telah dicadangkan penggunaannya terhadap transaksi pemerolehan aktiva yang telah dipesan atau dikontrak digunakan untuk memperoleh aktiva seperti material, supplies, dan aktiva tetap. Contohnya dalam anggaran pada contoh sebelumnya terdapat apropriasi supplies sebesar 12 juta. Apabila pemerintah telah melakukan pemesanan supplies dengan harga pesanan 4 juta, maka dana yang masih bebas digunakan adalah sebagai berikut ya perhitungannya. Jadi apropriasi atas supplies itu sebesar 12 juta. Belanja suppliesnya tidak ada ya, jadi saldo dananya 12 juta. Encumbrance-nya untuk saldo yang dicadangkan adalah sebesar 4 juta. Lalu saldo dana yang tidak dicadangkan itu totalnya adalah 8 juta. Nah, di sini seperti yang diilustrasikan di atas, pemerintah telah melakukan pemesanan supply sebesar 8 juta. Pesanan ini belum dibayar ya Pak sebelum diterima, namun dana atau saldo dana sudah dicadangkan untuk itu. Secara total dana yang benar-benar ada belum berkurang, namun sudah disisihkan untuk pemesanan tersebut sebesar 8 juta. Pada saat pemesanan dibuat jurnal untuk mencatat pemesanan supplies. Jurnalnya adalah encumbrance supplies sebesar 8 juta di debit dan cadangan encumbrance sebesar 8 juta di kredit. Nah, jika belanjanya terrealisasi atau pengiriman barang itu yang dipesan telah dilakukan oleh pemasok atau diterima oleh pemerintah, maka harus ditutup terlebih dahulu akun encumbrance-nya dan cadangan encumbrance. Contoh di sini, apabila supplies yang dipesan dengan harga pesanan 8 juta diterima dan dibayar dengan harga faktur 8 juta, jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat penerimaan supplies, cadangan encumbrance pada encumbrance sebesar 8 juta. Lalu jurnal untuk mencatat penyiapan voucher belanja supplies pada utang voucher sebesar 8 juta. Lalu selanjutnya jurnal untuk mencatat pembayaran voucher. Jurnalnya utang voucher pada kas sebesar 8 juta. Lalu apabila supplies yang dipesan dengan harga 8 juta diterima dan dibayar dengan harga faktur yang lebih rendah yaitu 7.500.000. Jurnal yang diperlukan adalah yang pertama untuk mencatat penerimaan supplies. Jurnalnya cadangan encumbrance pada encumbrance supplies sebesar 8 juta. Lalu jurnal untuk mencatat penyiapan voucher. Jurnalnya belanja supplies pada utang voucher 7.500.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran supplies utang voucher pada kas sebesar 7.500.000. Lalu transaksi ketiga, apabila supplies yang dipesan dengan harga pesanan 8 juta diterima dan dibayar dengan faktur yang lebih tinggi yaitu 8.500.000. Jurnal yang diperlukan pada saat penerimaan supplies, cadangan encumbrance pada encumbrance supplies sebesar 8 juta. Lalu jurnal untuk mencatat penyiapan voucher yaitu belanja supplies pada utang voucher sebesar 8.500.000. Lalu jurnal yang ketiga adalah untuk mencatat pembayaran supplies yaitu utang voucher pada kas sebesar 8.500.000. Proses penutupan. Nah,
Pada akhir tahun anggaran, pemerintah menyusun realisasi anggaran. Dari anggaran dan realisasinya dapat diketahui saldo setiap akun sementara. Nah, akun-akun sementara tadi itu terdiri atas taksiran pendapatan, apropriasi, pendapatan belanja harus ditutup ke saldo dana pada akhir tahun. Prosedurnya adalah akun pendapatan didebit diikuti dengan jenis pendapatannya dan akun taksiran pendapatan dikredit. Selisih keduanya dimasukkan dalam akun saldo dana tidak dicadangkan. Lalu yang kedua, akun apropriasi didebit dan akun belanja dikredit. Diikuti dengan jenis belanjanya, selisih keduanya dimasukkan dalam akun saldo dana tidak dicadangkan. Nah, di sini Anda realisasi anggaran, pendapatan dan belanja dari kota Granville tadi ya. Ini adalah realisasinya. Taksiran pendapatan terdiri atas pajak, perizinan, perparkiran, beban jasa, denda dan penyitaan, totalnya 80 juta. Apropriasinya terdiri atas gaji, supply, security, fasilitas modal, layanan lainnya. Realisasi anggarannya adalah 54 juta. Nah, di sini kan beda ya antara alokasi yang tadi dianggarkan dengan yang direalisasikan. Berdasarkan realisasi anggaran dana umum, Kota Granville dibuat jurnal penutupan sebagai berikut. Untuk menutup pendapatan dan belanja, jurnalnya adalah posisi yang didebit pendapatan 80 juta, apropriasi 60 juta. Yang dikredit belanja 54 juta, taksiran pendapatan 70 juta, saldo dana yang tidak dicadangkan 16 juta. Nah, di sini ada akun kontrol dan akun pembantu adalah ringkasan dari akun pembantu yang sejenis. Jumlah yang tercatat dalam semua akun pembantu sejenis sama dengan jumlah yang tercantum dalam akun kontrol. Akun pembantu digunakan untuk memelihara catatan lebih baik untuk setiap transaksi yang sama. Nah, di sini ada contohnya ya. Akun kontrol pendapatan, akun pembantunya ada pajak, perizinan, pendapatan inter pemerintah, beban jasa, dan dendaan penyitaan. Rinciannya terdiri kalau pajak ada pajak properti, pajak penjualan, kalau perizinan izin usaha, izin usaha, pendapatan inter pemerintah, bantuan federal dan transfer, beban jasa, keamanan masyarakat jalan raya. Sini ada akun kontrol belanja, piutang, akun pembantu ya. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai dana umum dan dana pendapatan khusus untuk pengantar hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.